Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, kami dari pemerintah Kota Bekasi, saya mewakili pemerintah Kota Bekasi dalam pembentukan BLUD ini tentunya ada beberapa catatan penting yang harus kita lakukan sebelum terbentuknya BLUD ini. Tentunya dari mungkin yang slide pertama adalah yang penting itu adalah komitmen dari pimpinan, baik dari kepala daerah maupun sampai ke jajaran yang paling bawah. Mungkin slide pertama Mbak ya. Nah, tiga ini adalah saksi sejarah bahwa perkembangan tentang kelembagaan air limbah domestik yang ada di Kota Bekasi. 6 tahun lalu beliau-beliau ini adalah pelopor dari pembentukan UPTD PAL Kota Bekasi yang sebelumnya UPTD IPLT yang skupnya hanya sekecil. Nah, setelah 6 tahun, saat 5 tahun dulu, ya saksinya juga adalah IWAS di akhir periode IWAS saat itu. Nah, sekarang di akhir periode IWAS Plus merupakan saksi juga sejarah bahwa UPTD menjadi BLUD. Dan pelopornya yang mendorong untuk menjadi BLUD adalah beliau-beliau ini, yaitu Bapak Wali Kota, Bapak Rahmat Effendi, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Tri Ardianto, dan Bapak Kadis kami, yaitu Bapak Jumana Lutfi. Karena dulu saat pelopor, beliau dulu adalah kepala Bapeda yang mendorong untuk segera dibentuknya UPTD PAL. Nah, sekarang beliau jadi kepala dinas saya di Dinas Perumahan Permukiman, dan beliau pula pelopor bahwa segera menjadi BLUD sesuai dengan janji kita dahulu bahwa 5 tahun harus jadi BLUD, dan diamanahkan bahwa 5 tahun lagi harus jadi BUMD. Nah, mudah-mudahan itu terwujud. Oke, next. Nah, kami tentunya dengan luas wilayah 210 km persegi dengan masyarakat yang 3 juta jiwa ini, kita memiliki 99% sanitasi layak dan 6,14% itu sanitasi aman. Memang gapnya terlalu besar, di mana diamanahkan di 2024 kami harus mencapai di 23% target provinsi. Nah, ini tentunya besar. Lanjut. Dari amanah, ini step yang kedua, catatan penting bahwa di peraturan daerah kami bahwa operator itu wajib mengelola air limbah domestiknya. Sehingga di Kota Bekasi kami harus memfokuskan tidak hanya layanan dasar, yaitu lumpur tinja, tapi sudah bersifat mengelola semuanya. Ini catatan penting. Jadi tidak hanya mengelola lumpur tinja, bagaimana kami mengelola lumpur domestik lainnya yang berasal dari hotel, apartemen, mungkin dari sektor home industry atau industri-industri yang bersifat lumpur domestik. Jadi itu yang menjadi sebuah kelebihan. Kalau Bapak Wisnu bilang memang ada keuntungan, ya di situ keuntungannya. Karena kalau layanan dasar kita tidak mungkin mendapat sebuah keuntungan, karena itu merupakan dasar hak dari masyarakat, warga Indonesia, warga Kota Bekasi. Tapi dari sektor yang lain itu merupakan profit oriented yang bisa kita genjot untuk bisa meminimalisir lah subsidi yang ada, sehingga dengan amanah perda itu maka ini harus dinaikkan statusnya agar lebih fleksibel. Next. Nah, kalau kita lihat tadi ya betul, jadi orang tuh sekarang ke UPTD itu tidak hanya halo Pak tolong sedot septic tanknya, tidak. Bagaimana STP kami harus dikelola Pak? Bagaimana lumpur domestik sisa industri yang bersifat domestik kami kelola Pak? Karena di Jabotabek sekarang tidak ada kecuali UPTD PAL Kota Bekasi. Sehingga tadi Pak Wisnu kalau di ruang kita transit tadi Pak, lah berarti nyebrang dong pelayanan. Iya, mau nyebrang gimana lagi Pak? Sampai saya pun dipanggil Polda pun ditanya, kenapa harus nyebrang? Lah iya, karena hampir vendor-vendor pengelola air limbah domestik ini di Jabotabek yang bisa mengolah hanya Kota Bekasi, sehingga layanan kami mulai dari Cilamaya sampai Banten harus kami layani dengan IPLT yang sekecil itu. Kenapa? Karena sudah ada tuntutan dari Kementerian Lingkungan Hidup soal pelaporan tentang proper dan sipol PPA-nya. Harus ada legalisasi tentang jasa pengangkutan dan pengolahan. Kemana hasil olahan itu berakhir dan diolah. Next. Nah, kalau yang UPTD sekarang gapnya jelas, pendapatan 1,3 miliar tahun ini, walaupun kami per November ini sudah melebihi 1,3, tapi paling tidak dengan biaya operasional sekian, ada gap subsidi yang sekitar 88% dari 12% pendapatan. Ya, ini jauh sangat besar.
Kalau seperti ini terus, maka perkembangan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung lainnya akan menjadi terhambat. Nah, ini penting juga. Jadi ini menjadi fokus utama juga catatan penting kenapa harus jadi BLUD. Next. Nah, dengan adanya BLUD, dengan adanya Renstra, diharapkan dalam 2025 tingkat subsidi itu turun menjadi 30%. Ini tingkat subsidi yaitu dengan adanya, jadi kalau misalnya kita di UPTD tarif itu harus perda. Dengannya ada yang BLUD, kita cukup dengan perwal. Nah, kita sedang merancang bagaimana diberlakukannya tarif wajib. Nah, tarif wajib itu di mana semua rumah wajib membayar tentang iuran air limbah domestiknya untuk mengelolanya. Jadi namanya tarif wajib pemulihan pencemaran air limbah domestik. Nah, ini yang sedang kami siapkan untuk diberlakukan di 2023. Maka konsekuensinya memang benar, ada kapasitas IPLT yang harus minimal disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan hasil pertemuan dari Pak Wali Kota dengan Ibu Dirjen Cipta Karya pada tanggal 22 September lalu, mudah-mudahan bisa tetap terrealisasi, izin Pak Pras, terrealisasi di tahun 2022 untuk IPLT tahap 2 kami. Ya, itu adalah hasil dari pertemuan khusus antara Pak Wali Kota dengan Ibu Dirjen saat itu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka di 2023 Kota Bekasi mulai menyusun kerangka anggaran untuk menyiapkan fasilitas itu agar di 2025 maka masuklah kepada tahap subsidi di 30%, tapi masyarakat sudah disedot seluruhnya. Nah, ini jadi fungsi UBLUD ada penyedotan seluruh bangunan yang ada di Kota Bekasi dengan metode 3 tahun sekali. Next. Ya, ini dia. Jadi kalau kata Pak Wisnu fleksibel ya. Jadi harapannya dengan ada BLUD ini kita menjadi belut. Belut itu adalah hewan yang sangat licin dan sangat lincah. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi harus lincah, harus fleksibel untuk menuju sebuah profesionalisme. Nah, ini harapan kami dengan adanya UPTD menjadi BLUD ini, kami bisa mencapai tingkat subsidi 30%. Itu yang diharapkan tujuan utamanya. Jadi kalau misalnya visi misinya apa? Ya, BLUD itu misi-misinya operator, di mana 100% harus terlaksana penyedotan di Kota Bekasi dalam 3 tahun mendatang. Next. Dan itulah betapa pentingnya bahwa BLUD ini dibuat. Itu adalah catatan-catatan penting agar pengelolaan air limbah domestik melalui operator ini bisa berkelanjutan dan lebih profesional ke depannya. Itu yang diharapkannya. Dan next, dan kami dari UPTD PAL, ya geng hijau yang disebutnya, kami siap untuk memberikan servis secara profesional untuk seluruh kawasan Jabotabek dan Kota Bekasi pada khususnya. Dan terima kasih.